visualisasi dulu datanya ya. Oke, sekarang kita mau bahas model ARIMA ya. Model ARIMA ini cukup banyak ya digunakan dengan pemodelan data time series ya. Ini model ARIMA di topik 5, model ARIMA ya. Nanti adik-adik cari aja ya topik-topik lainnya, Bu Rofa namanya topiknya itu pakai nomor sih ya. Pakai nomor. Nah, disesuaikan aja ya nanti ya, semuanya ada di sini ya. Oke, ini model ARIMA. Ada yang masuk lagi? Bentar ya. Enggak ada ya, udah. Oke, kalau ada pertanyaan boleh ya, silakan ya. Nah, ARIMA adalah singkatan dari, kalau adik-adik sudah familiar sebelumnya, kita ingat lagi, AR-nya itu singkatan dari autoregresif ya. Autoregresif. Maksudnya autoregresif adalah dia menggunakan variabel penjelas berupa dirinya sendiri di waktu yang lampau. Namanya autoregresif. Sama dengan istilah autokorelasi. Autokorelasi adalah korelasi dengan dirinya sendiri di waktu yang lampau, gitu ya. Itu dia. Kenapa autoregresif? Karena nanti bentuknya kayak gini nih. Nih, mana ya? Nih. YT kan waktu sekarang. Nah, kita akan menggunakan dia di waktu yang lampau sebagai variabel penjelas YT-1. Makanya nama ARIMA ada autoregresi. Ya, itu secara terminologi. Integrated. Integrated itu maksudnya adalah kita bisa memodifikasi data. Ya, memodifikasinya dengan cara apa? Seringkali data itu ke kita dengan bentuk yang tidak stasioner. Pasti adik-adik sudah paham ya maksud dari tidak stasioner. Tidak stasioner itu data yang kalau kita lihat itu dia mengalami data-data yang fluktuatif ya, tidak konstan meannya, tidak konstan variansnya. Varians bisa kita lihat kekonstanannya dengan melihat amplitudo datanya ya. Nah, itu bisa kita modifikasi, yaitu integrated ya, maksudnya di situ itu. Dengan apa? Dengan proses differencing. Ya, ini untuk proses differencing. Moving average. Moving average itu ini kita menggunakan errornya. Error sebagai variabel penjelas. Kalau autoregresif itu responnya di waktu yang lampau. Kalau moving average, errornya yang kita gunakan juga di sebagai variabel penjelas. Dan errornya juga bisa menggunakan error waktu lampau. Ya, jadi ada errornya nanti ya. Nah, sekarang kita mau melakukan pemodelan univariat. Satu time series ya, bukan banyak, univariat. Nah, kita bagaimana mengimplementasikan ARIMA di R? Nah, sekarang udah ada auto.arima ya, adik-adik, ini functionnya. Adik-adik bisa jalanin ini, auto.arima. Nah, namanya juga auto ya. Nanti keluarnya adalah model ARIMA yang sudah paling bagus. Gitu ya. Bu, ada nggak ARIMA yang biasa aja, yang kita pengen lihat aja hasilnya gitu, nggak langsung keluar yang paling bagus? Ada. Ya berarti pakai ARIMA gitu ya. Oke, nanti kita lihat seperti apa. Oke, jadi ARIMA itu ada parameternya ya. Parameternya P itu untuk menyatakan tadi autoregresifnya ya. D untuk differencingnya, berapa kali differencing. Q ini untuk moving average-nya ya, gitu. Oke, differencing itu maksudnya tadi ya, menstasionerkan data yang belum stasioner. Oke, kalau kita mau otomatis ngeluarin model ARIMA yang paling bagus ya, kita pakai auto.arima. Ini adanya di library forecast ya adik-adik ya. Adik-adik pasti sudah install library-nya forecast. Kalau mau bawaan R-nya itu kita dengan function ARIMA aja. Dia mengeluarkan sesuai dengan yang kita perintahkan. P-nya berapa, D-nya berapa, Q-nya berapa.
Tapi kalau pakai auto.arima, adik-adik udah keluar ya yang paling bagus P-nya berapa, udah dikeluarin, D-nya berapa, Q-nya berapa dengan menggunakan kalau nggak salah AIC, AICC, dan seterusnya ya. Arima ini, kenapa sih kita menggunakan Arima? Arima ini termasuk model yang dia fleksibel ya. Kadang Arima ini ya mungkin dia terkesan agak lama gitu ya dibandingkan dengan metode-metode time series yang baru. Contohnya kayak neural network ya, LSTM dan seterusnya, metode-metode machine learning sekarang. Tetapi dia cukup powerful loh untuk memodelkan data-data yang memiliki pola musiman, tren yang konsisten. Ya, dia cukup baik gitu ya. Oke, bagaimana kita membaca model Arima? Nah, ini ya. AR1 itu berarti P-nya 1 ya. Sama aja dengan Arima 100 ya. D-nya 0, Q-nya 0 gitu ya. AR2 ya sama aja dengan Arima 200. MA1 berarti Q-nya aja nih. Ya, berarti sama dengan Arima P-nya 0, D-nya 0, Q-nya 1 gitu ya. Karena Arima kan parameternya ada 3, P, D, Q gitu ya. Oke, ini bentuk Arima, model Arima 100. Berarti kita hanya menggunakan autoregresifnya saja. Apa sih modelnya? Modelnya ruas kirinya respon di waktu T, ditambah dengan konstanta ya, namanya juga regresi ya, ada konstannya di depan. Lalu ditambah dengan yang Bu Rofa bilang tadi, namanya juga autoregresif. Autoregresif di sini kita menggunakan variabel penjelas berupa dia di waktu lampau. Nah, karena AR1 berarti kita menggunakan waktu satu leg sebelumnya ya, T-1. Ini Pi di sini adalah ini ya pengaruh dari data di waktu lampau tersebut. Ditambah error. Of course, error itu selalu ada ya, namanya juga melakukan pemodelan. Terus kalau ARMA atau ARIMA 101, ini ARMA ya, I-nya nggak ada, berarti kita bisa tulis ARMA ya, integratednya 0 soalnya ya, D-nya 0. Modelnya kayak gimana Bu Rofa? Ya udah, berarti kan di sini ada autoregresif, berarti YT-1-nya itu pasti ada. Lalu di sini ada moving average-nya 1, berarti tidak hanya error di waktu ke T, tapi juga error di waktu T-1. Begitu ya. Jadi makin panjang ya adik-adik ya. Di sini nih, autoregresifnya nih yang leg 1, moving average yang leg 1. Gitu ya. Jadi nanti adik-adik bisa membentuk ARIMA 202, ya makin banyak T-2 legnya ya. Oke, seperti itu. Bagaimana kita melihat model kita ya. Misalkan ARIMA 010, tadi kan belum ada differencing. Nah, proses differencing itu adalah untuk memuluskan data kita. Yang kayak gimana sih Bu Rofa data yang mesti dimuluskan? Data yang tidak stasioner. Jadi kalau data tidak stasioner berarti kan ada dua kemungkinan ya. Dia tidak stasioner dalam mean atau rata-rata dan dia tidak stasioner dalam varians. Kalau seperti ini sudah pasti tidak stasioner dalam mean ya, karena ini kan trennya turun ya. Tentu saja meannya tidak konstan, tidak stasioner. Lalu apakah ini konstan dalam varian Bu? Tidak juga ya, ini kan ada kalau varian bisa kita lihat dari pergerakannya ya, amplitudonya ya. Ini ada amplitudo data yang tinggi ini di sebelah sini ya, tuh di antara 1930 sampai 1940. Cukup tinggi nih amplitudonya, sehingga kemungkinan dia tidak stasioner pada varian juga. Data yang seperti ini tidak stasioner, maka kita perlu melakukan differencing data ya, sehingga kita manipulasi datanya, data kita yang awalnya YT ya, respon pada waktu T, dirubah menjadi data kita, kalau differencingnya sekali ya, berarti dirubah menjadi YT min 1, itu menjadi data kita yang baru gitu ya. Tidak disarankan mendiferencing secara berlebihan ya, nanti hasilnya kalau differencing itu kan melakukan pemulusan. Kayak kemarin kita melakukan pemulusan dengan moving average. Nah, moving average disarankan tidak dilakukan berlebihan.
Begitu juga dengan proses differencing. Proses pemulusan yang berlebihan akan mengakibatkan karakteristik data aslinya tidak muncul. Ya, itu yang perlu kita hindari. Karena melakukan pemodelan itu kita tujuannya ingin memperoleh karakteristik data sebanyak-banyaknya, gitu ya. Oke. Ini ya yang tadi Bu Rofa bilang ada yang Airbase pakai auto.arima, library-nya forecast. Saran Bu Rofa Dede langsung gunakan auto.arima saja biar efisien ya. Contohnya misalkan kita memiliki dataset ini link dataset ya. Ini adalah link trappings of prior years. Jadi jumlah hewan kayak kucing hutan yang namanya lynx ya yang tertangkap tiap tahun ini terekam oleh kita visualisasikan datanya seperti ini, kita plot ya datanya. Lalu kita mau pakai pemodelan ARIMA untuk memodelkan data link ini. Data link ini tuh kita lihat dulu ya karakternya ya. Dari plotnya itu dia tidak ada seasonal ya, tidak ada seasonal. Jadi yang ada kemungkinannya adalah sifat autoregresif. Kalau autoregresif kan kita menggunakan variabel penjelas berupa dia di waktu lampau. Sehingga ini terlihat dari datanya. Karena kelihatan banget polanya. Kalau misalkan di tahun ini dapatnya link itu tinggi, maka tahun berikutnya dia akan turun gitu ya. Nah, kan udah ketangkep banyak hewannya, maka tahun berikutnya populasinya akan lebih rendah ya. Nah, setelahnya baru tinggi lagi gitu ya. Lalu akan turun lagi gitu ya. Begitu terus polanya. Jadi ini kelihatannya tangkapan hewan di waktu yang akan datang itu bergantung pada tangkapan yang sekarang. Itu sehingga kemungkinannya model autoregresif akan cocok untuk memodelkan data ini. Kita tadi plotnya, lalu kita tentukan autokorelasinya ya. Ini ada autokorelasi ACF ya. ACF ini adalah plot autokorelasi. Autokorelasi maksudnya apa? Autokorelasi di sini kan ada lag. Di sumbu datar ini menyatakan lag ya adik-adik. Ini nih ada ini 0 ya, yang pertama 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ini yang pertama 1 ya. Nah, 1 nih. Yang ini 1 juga. Oke. Maksudnya apa 1 ini? Ini lag ya, berarti ini lag 10, lag 15, 20. Lag dalam time series itu maksudnya waktu ya. Waktu lag 5 berarti waktu T-5. Gitu ya. Lag 10 berarti T-10. T itu waktu sekarang. T itu waktu saat ini ya. Berarti ini maksudnya apa? Ini kan lag 1 ya. Lag 1 itu berarti korelasi waktu sekarang dengan 1 tahun sebelumnya. Gitu ya. Waktu sekarang T dengan T-1. Korelasinya nih 0, berapa nih? Lebih dari 0,6, misalkan saja 0,7 gitu ya. Nah, jadi sangat tinggi ya. Jadi tangkapan tangkapan hewan itu tahun T hubungannya korelasinya dengan tahun sebelumnya adalah 0,7 sekitar ini ya. Nah, lalu korelasinya tahun T dengan tahun lag T-2. Nah, menurun. Ya, ini ya, misalkan di sini korelasinya dengan T-2 sebelumnya, korelasinya akan lebih kecil. Nah ini, gitu ya. Oke. Tetapi kalau kita lihat dengan T-3, korelasinya negatif, juga masih kecil. Ya, semakin turun gitu ya. Semakin turun. Semakin turun, semakin turun. Nah, ini yang di lag 5, di lag 5 ini dia tinggi lagi, gitu ya. Oke. Kalau kita lihat adik-adik, di atas itu korelasi yang positif, di bawah korelasi yang negatif. Titik garis biru ini adalah ambang batas. Maksudnya apa Bu Rofa? Kalau korelasinya melewati ambang batas, itu artinya dia berkorelasi secara signifikan. Ya, jadi bisa adik-adik lihat nih,
Di leg T-1 signifikan sekali. T-2 juga masih signifikan. T-3 ini udah dekat ke signifikan ini ya. Hampir setiap leg, kecuali ini leg berapa nih yang enggak signifikan ya. Leg ini 10, 9, 8, 7 ya. 7 enggak. 12 enggak ya. Terus ini 17 enggak gitu ya. Tetapi yang lainnya tuh signifikan semua korelasinya gitu ya. Bedanya ACF dengan PACF. Oh ya, ACF ini untuk menentukan parameter dari Q ya, untuk menentukan parameter moving average Q-nya. Nah, kalau PACF, kalau ACF tadi auto correlation function. Kalau PACF, partial auto correlation function. Nah, partial itu berarti pengaruhnya secara sendiri-sendiri. Nah, maksudnya apa? Di sini leg min 1 sama ya, sekitar 0,7 lah ya. Tetapi T-2 ini wah tinggi juga ya. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah pengaruh dari T yang sekarang dengan T-2, 2 leg sebelumnya, tanpa melibatkan pengaruh dari waktu T-1. Kalau ini pengaruh T-1 ada di sini, di T-2 ya. Kalau parsial ini sendiri-sendiri, T dengan T-1, T dengan T-2, T dengan T-3. Kalau yang di ACF ini T dengan T-1, lalu yang ini T dengan T-2 dengan pengaruh T-1 gitu ya. Jadi terus ini T dengan T-3 dengan pengaruh T-1 dan T-2. Ya, jadi dia berkorelasi dengan tidak independen ya, masih ada pengaruh waktu-waktu sebelumnya. Kalau yang parsial ini secara independen satu-satu. Kalau parsial ini untuk menentukan parameter dari dari P ya, dari autoregresif. ACF untuk parameter moving average atau Q. PACF untuk menentukan parameter dari autoregresif atau P-nya ya. Jadi bagaimana menentukannya? Kita lihat sampai mana dia masih berkorelasi. Kayak gini nih. Ini masih berkorelasi sampai dengan PACF ya. Sampai dengan leg 8. Berarti Q-nya, moving average-nya Q-nya 8. Gitu. Kalau ini ACF sampai lanjut ini masih 20 lewat, ini masih signifikan ya. Wah, ini masih banyak sekali gitu ya. Sehingga kalau kasusnya seperti ini ya sulit juga untuk kita menentukan ininya Q-nya gitu ya. Sorry, ini P ya. Berupa kebalik, P-nya sampai 8. Ini Q-nya, Q-nya sampai panjang nih. Sampai panjang ya. Bisa ya, kalau kita cut sampai 20 aja kayaknya nggak cukup. Kalau kita panjangin sampai 30 juga kayaknya masih korelasi signifikan juga gitu ya. Oke, nah sekarang dari sini misalkan kita pakai auto.arima. Auto.arima ini langsung keluar adik-adik. Mana P-nya, mana D-nya, mana Q-nya. Ini langsung keluar yang terbaik. P-nya yang bagus adalah 2, D-nya 0, Q-nya 2. Kita tidak perlu diferensinya karena kelihatannya dia konstan ya, secara mean konstan, bisa kita ambil garis tengah. Jadi AR1 koefisiennya tadi yang P-nya ya 1,34, AR2 min 0,36 dan seterusnya moving average. Yang pertama moving average, yang kedua dan yang di depan juga ya konstan 1,544 dengan nilai AIC-nya segini 1876. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau seasonal? Arima juga ada yang seasonal. Kalau ada time seriesnya yang punya seasonal, kita bisa modelkan pakai seasonal Arima atau Sarima. Seasonal Arima itu nambah lagi parameternya ya. Di belakang nih, ini di belakang untuk parameter seasonal ya. Oke. Jadi ini adalah proses dari auto.arima tadi. Kita membandingkan, udah banyak membandingkan dengan PDQ dengan nilai yang berbeda-beda. Dan ketemunya AIC yang paling kecil adalah model yang terbaik tadi ya, Arima 202. Seperti itu. Jadi ini pakai auto.arima. Adik-adik udah langsung dapat model yang paling baik. Gitu ya. Ini Arima 202 ya.
Oke, kita coba misalkan ARIMA 400 seperti apa gitu ya. ARIMA 400 misalkan seperti apa gitu ya. Bagaimana sih prinsip penghitungan model ARIMA? Seperti ini ya. Lalu bagaimana kita melakukan regresi di model ARIMA? Contoh ya, kalau kita tidak menggunakan Autodesk ARIMA, tapi menggunakan ARIMA aja, ya. Ini nih seperti ini. Kalau menggunakan ARIMA aja, kita harus definisikan kita mau ARIMA berapa. Di sini P-nya 2, D-nya 0, Q-nya 0. Kita harus set ya. Harus kita set nih. Kalau nggak pakai Autodesk ARIMA, set sendiri. Ya, lalu kita lihat residualnya ya. Jadi adik-adik masih bersama Bu Rofa kan ya? Bu Rofa nggak ditinggalkan ya? Masih Bu. Masih ya? Oke. Jadi ini ya, kalau misalkan ARIMA, pokoknya kalau adik-adik lakukan pemodelan statistik, nggak cuma pakai ARIMA, nggak cuma pemodelan time series, semua pemodelan statistik atau pemodelan-pemodelan lain, kita harus cek ya kebagusan dari model yang kita punya. Nah, bagaimana ngeceknya? Salah satunya kita cek adalah errornya atau residualnya, ya. Oke, di sini kalau kita set ARIMA 200 kan yang keluar kan komponen AR aja ya, AR1 sama AR2. Ini AIC-nya segini 1878. Nah, pasti lebih bagus yang ARIMA ya, ARIMA 202 tadi ya. 1878 yang 200 yang tadi itu AIC-nya 1876. Ya, lebih bagus pakai Autodesk ARIMA karena dia udah langsung ngeluarin yang baik, yang paling bagus tanpa nebak-nebak. Oke, bagaimana sih model ARIMA itu kita tulis? Model umumnya tuh seperti ini adik-adik. Anginnya kencang banget di sini. Model umumnya itu seperti ini ya adik-adik ya, model ARIMA. Ini respon di waktu T. Lalu ini adalah konstan yang kita hitung tadi ya, muncul di R. Ini autoregresif leg pertama dan koefisiennya. Autoregresif leg kedua dan koefisiennya dan komponen error ya. Bagaimana kita sebenarnya menginterpretasikan dari model ARIMA? Sebenarnya konstanta C yang di depan ini adalah mean ya. Mean yang terdistribusi ke dalam beberapa suku dari persamaan tersebut. Jadi C ini maksudnya adalah mean yang terdistribusi ke ruas kiri, yaitu di respon. Dan terdistribusi juga di leg pertama dan leg kedua. Ya, jadi kalau kita punya tadi di sini kan keluar tuh ya. Intercept di sini C-nya. C-nya 1545 ya. Ini adik-adik nih. 1545. Tadi keluarnya AR1 nih, koefisien regresi yang autoregresif. Misalkan kita punya 200 ya tadi ya untuk visual untuk interpretasi aja ya bagaimana kita melihat model ARIMA membacanya. P1 ini dia punya koefisien AR1 jadi 1,147 yang ini nih. P2 berarti min 0,5997 yang ini. Ya, pakainya 3 angka doang ya. Oke, jadi yang P1 ini, P2 ini. Lalu dikalikan dengan YT-1. YT-1 itu kan nilai respon di leg 1 ya. Leg 1 kan tadi leg 1 itu berapa tuh leg 1 ya? Leg 1 ini langsung aja ya 2657 leg 1. Nah, ini tail ya. Tail itu kan 6 data terakhir ya. 6 data terakhir betul. Ya, kan T sekarang berarti T-1 sebelum terakhir ya. Berarti ini T-1 2657 ya yang ini. Oke, yang sekarang berarti YT 3396 ini. Ya, berarti udah tahu ini YT-2 1590 ini. Oke, lalu C ini di sini maksudnya apa? Dia terdistribusi ke dalam 3 suku ya. Nah, C ini 1545 itu maksudnya dia YT min ya.
untuk didistribusikan ke mu. Ini juga ke mu, ini juga ke mu. Sebenarnya C-nya itu, gitu ya. Kalau kita cek betul ya, ruas kiri setelah kita hitung tadi yang ini, ya, dia akan sama dengan ruas kanannya. Seperti ini, ya. Oke, sisanya kan error, gitu ya. Oke, adik-adik, itu cara membacanya dari model ARIMA ya. Model ARIMA. Begitu juga dengan yang ini nih, 002 yang moving average-nya 2. Ya, sama nih ya cara membacanya langsung ya kalau ini ya. Oke, ini ya. 1 seperti ini. ET-1 ET-1 berarti kita lihat dari errornya ya. Errornya. Nah, ini tail dari errornya nih. T-1 berarti kan 844,72 yang ini. ET-2 berarti 255 ya, dikalikan dengan komponen pengaruh koefisien moving average pertama 1,14 yang ini. Yang moving average kedua 0,47 ini. Oke, ditambah error terakhir 766. Dia akan sama dengan respon kita pada waktu T. Respon kita pada waktu T dikurangi dengan intercept ya. 1545 sama ya hasilnya. Itu ya, beda koma, beda pembulatan berarti ya. Oke, kurang lebih seperti itu kalau kita membaca model ARIMA. Tetapi jarang sekali ya di paper model ARIMA itu dinyatakan dalam bentuk persamaan karena biasanya panjang adik-adik ya, jadi tidak dinyatakan. Jadi langsung ke dalam bentuk visualisasi prediksi maupun errornya. Jadi langsung goodness of fit-nya gitu ya. Oh iya, satu lagi, kalau kita sudah menggunakan auto.arima ya, auto.arima, Profa ulang lagi ya. Kalau kita sudah menggunakan auto.arima, itu datanya udah otomatis di differencing ya kalau dia menggunakan differencing. Jadi jangan di differencing dulu kalau menggunakan auto.arima, jadi differencing berkali-kali nanti ya. Jadi kalau menggunakan auto.arima itu differencingnya sudah termasuk ke dalam pemodelan auto.arima ya. Oke. Lalu kita ini lagi ya. Lihat lagi. Ini kita coba menggunakan simulasi ya. Data kita coba simulasi nih. Ini data hasil bangkitannya. Nanti kita coba prediksi data simulasi kita. Data simulasi kita bangkitkan dengan menggunakan AR-nya 0,4 ya, dengan menggunakan model ARIMA 101, P-nya 1, D-nya 0, Q-nya 1, terus koefisien dari autoregresifnya 0,4, koefisien dari moving average-nya 0,3, kita bangkitkan 1000 data ya, ditambah 10 ini MEN-nya, jadi keangkat ya. Oke. Kita coba lakukan simulasi, hasilnya seperti ini ya, hasil simulasinya seperti ini. Lalu kita coba ini ya, ADF.test. ADF.test itu augmented decubilant test. Ini untuk melihat apakah data kita stasioner atau tidak ya. H1-nya menyatakan stasioner, berarti H0-nya tidak stasioner ya. P-value kurang dari 0,05 berarti tolak H0. Berarti terima H1, berarti datanya stasioner ya. Oke, MEN-nya bisa kita tarik garis lurus. Berarti ini stasioner. Ya, kita lakukan auto.arima. Jadi data ini kita bangkitkan, lalu kita coba ini lagi ya, kita coba modelkan lagi dengan ARIMA. Auto.arima keluar hasilnya ya. Di sini kita lihat PACF kan tadi untuk P ya, parameter P. P-nya itu sampai dengan leg berapa nih? Ini leg 5, 4, 3, 2. Leg 2 nih masih. Ini juga leg 2 ya. Oke, kita lihat. Nah, sekarang kita lihat lagi hasilnya ya. Tadi itu oke, 101 ya. Oke. Kita lihat oke. Jadi
dengan series ASIM ini ya, ASIM yang ini nih, ASIM 25 atau 50 plot ASIM ya, ini 50 data, ini 25. Oke, keluarnya adalah ARIMA 101 ya, ARIMA 101 yang paling bagus ternyata ya dari keluarannya auto.arima. Dan tadi kan kita membangkitkan dengan AR1-nya itu 0,4 ya. Di sini dapatnya 0,35. Koefisien moving average-nya kita bangkitkan dengan 0,3, di sini dapatnya 0,32 gitu ya. Ini udah yang paling bagus ya, dengan AIC paling kecil dibandingkan dengan model-model lain. Itu ya. Jadi kalau adik-adik melakukan pemodelan dengan auto.arima, berarti sudah tidak menentukan PDQ. PDQ-nya sudah keluar secara otomatis seperti ini, dia yang paling bagus. Nah, ini berarti manual arima, yaitu menentukan parameter secara manual, PDQ-nya sudah tidak perlu kita pelajari ya. Oke, jadi langsung menggunakan auto.arima aja. Gitu ya adik-adik ya. Gitu. Nah, kalau kita ingin melakukan perbandingan model, misalkan arima mau dibandingkan dengan model yang lain selain arima, maka adik-adik harus membandingkan residunya. Ingat ya, residu dari model yang berdasarkan arima itu dia errornya harus tidak memiliki autokorelasi. Ya, jadi ACF dari errornya itu tidak boleh ada yang melewati ambang batas biru. Ya, gitu ya. Oke, ini masih ada yang melewati ambang batas biru, berarti masih ada autokorelasi pada error. Lalu errornya juga harus terdistribusi secara normal. Jadi kalau kita plot histogramnya, dia mendekati normal atau tidak, gitu ya. Yang paling mendekati normal itu yang paling bagus. Ya, jadi ini hasil mencoba model-model kalau kita menggunakan parameternya yang manual. Jadi kita banding-bandingin mana residu yang paling baik. Residunya kan nggak sempurna ya, mungkin nggak sempurna normal. Jadi kita pilih yang paling mendekati normal. Kita pilih yang autokorelasinya semakin kecil gitu ya. Nggak ada model yang sempurna ya, Dede ya. Nah, seperti itu. Ini perbandingan aja ya. Oke. Jadi bagaimana kalau adik-adik melakukan pemodelan time series? Pertama, adik-adik pahami dulu karakteristik datanya, atau kalau mau lihat ADF test untuk melihat dia stasioner atau tidak seperti tadi gitu ya. Lalu forecast ya, install library forecast. Lalu kalau mau pakai arima ya pakai arima, pakai auto.arima, lalu cek residualnya ya, cek residual dari library forecast. Itu ya. Oke. Ini sudah ya, berarti auto.arima ini sangat membantu adik-adik ya. Nah, ini bagaimana forecastingnya dengan menggunakan arima. Kalau kita pakai auto.arima, lalu kita langsung aja forecast. Simpan dulu ya modelnya di My Arima, nanti kita forecast mau berapa waktu ke depan. Misalkan 10 waktu ke depan, ini keluar hasilnya. Gitu ya. Udah keluar yang paling baik 400. Gitu ya. Ini kalau kita zoom ya. Misalkan kita pengen dari 1930 sampai 1944 keluar dia. Ya, hasil tadi pendugaan kita. Lalu kita mau coba datanya link ya. Link yang tadi mau kita bandingkan, ini kan pakai data link nih. Kita modelkan dengan menggunakan arima. Hasilnya seperti ini. Lalu mau kita coba dengan menggunakan exponential smoothing yang minggu lalu. Functionnya kan ITS aja ya. Nah, ITS link. Lalu kita forecast sama 10 tahun ke depan. Nah, ini kodenya ya untuk menampilkan di plot yang sama nih. Ini hasil dari arima, ini hasil dari ITS. Nah, ternyata kayaknya lebih bagus arima ya. Gitu ya adik-adik ya. Kalau nggak percaya nanti cek residunya antara model arima dan model eksponensial smoothing seperti itu ya.
Kita juga bisa menambahkan ARIMA dengan model dengan external regressor dengan variabel penjelas. Kalau di time series istilah variabel penjelas itu namanya external regressor. Sehingga model ARIMA dengan external regressor itu namanya ARIMAX. Itu ya adik-adik ya. Aduh, di sini geluduknya serem. Dede masih bersama Bu Rofa kan? Siap, masih Bu. Masih Bu. Saya masih, Bu. Yes. Masih Bu. Hujan badai di sini ya. Adik-adik bentar ya Bu Rofa nutup pintu dulu ya. Siap Bu. Ya Bu. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, ini adalah contoh kita menggunakan variabel penjelas dalam time series. Ya. Contoh kasusnya ada di sini nih. Misalkan saja ini ada data, ini waktunya ya, waktu 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah ilustrasi nih. Ilustrasi dari ini data yang diambil dari ikan-ikan kecil nih. Ikan kecil ini diambil konsentrasi dari konsentrasi air gitu ya, dari ikan-ikan kecil ini ya. Kalau ikan-ikan kecil ini itu kedatangan ikan predator yang besar ini, ikan predator, ikan-ikan kecil ini itu akan mengeluarkan hormon ya, hormon yang bereaksi kalau dia ada ikan predator, akan mengeluarkan hormon. Hormon yang dikeluarkan oleh ikan-ikan kecil ini itu akan merubah konsentrasi airnya. Nah, ini datanya nih adik-adik. Kalau kita punya predator presence, ini adalah data yang menyatakan ada atau tidaknya ikan predator. Kalau nggak ada, ya false, di waktu yang pertama ini konsentrasinya hanya 11,24 ya, 2 juga begitu, 10,29. Tetapi saat ada ikan predator true, maka konsentrasinya menjadi 232 ya, langsung melonjak sangat tinggi gitu ya. Kalau tidak ada, kembali turun rendah lagi. Nah, kita ingin menduga konsentrasi airnya ya, dengan menggunakan variabel penjelas berupa kehadiran predator. Nih, variabel penjelasnya yang di kolom ketiga, ada atau tidak ada dari predatornya ya. Baik, jadi di sini kita masukin datanya Cyprinidae, Y-nya konsentrasi, X-nya X1 ya. X1 ini berarti ya. Lalu kita coba modelkan
Kita coba modelkan, kita plot dulu ya dengan ggplot, lalu hasilnya seperti ini ya. Kalau ini konsentrasi sebelah kiri. Kalau ada predator ini tinggi ya konsentrasinya. Kalau tidak ada yang merah di bawah. Auto.arima kita bisa menambah eksternal regresornya ya. Kita tambahkan eksternal regresornya. Lalu kita lihat. Nah, ternyata ini arima 000 yang paling bagus. Ya. Jadi hanya intercept saja. Ya iyalah datanya bentuknya kayak gini ya. Oke, jadi yang paling bagus itu ya. Nah, kalau kita lihat errornya masih ada untuk korelasi di leg berapa ini? Leg 7 yang dia masih signifikan ya. Nah, harusnya kalau yang baik ini tidak. Tetapi kalau kita lihat errornya ya, ini distribusinya normal ya, tapi sangat lancip gitu ya. Nah, kita juga bisa, ini kalau untuk menampilkan ini bisa cek residuals ya, dari my model. Nah, terus kita bisa predik juga ya. Kalau predik berarti eksternal regresornya harus kita list ya, harus kita tahu dulu apa eksternal regresornya baru masuk ke forecast. Ya, forecast lalu nanti bisa keluar hasilnya. Jika misalkan ada predator T ya untuk waktu yang akan datang, maka dia tinggi nih. Jika T juga maka di sini gitu ya. Kalau enggak ya turun nih di bawah. Gitu ya. Nah, dari sini kita juga bisa memanfaatkan variabel penjelas lain yang bisa menerangkan nilai respon. Contohnya dengan menggunakan external regressor. Jadi adik-adik juga bisa menambahkan ya di model time series-nya adik-adik. Ya, itu aja dari Bu Rofa mengenai model ARIMA. Gitu ya. Adik-adik mahasiswa, Bu Rofa pengen sekali lagi sih time series sebelum UTS. Kira-kira minggu depan masih bisa nggak? Bisa Bu harusnya. Bisa ya? Minggu depan Bu Rofa masih pengen ketemu sekali lagi untuk ngebahas yang ini nih adik-adik, seru banget ini studi kasus. 2 studi kasus pengen Bu Rofa bahas sama adik-adik, dan Bu Rofa pengen menyerahkan soal UTS-nya. Jadi soal UTS-nya Bu Rofa merencanakan, Bu Rofa kasih aja sekarang, nanti pas UTS baru dikumpulin. Ya. Siap Bu, terima kasih Bu. UTS-nya itu tentang pemodelan time series. Jadi adik-adik terserah mau modelkan sebagus mungkin. Nanti pas UTS, pas hari UTS-nya baru dikumpulin ke Drive. Gitu ya. Jadi adik-adik bisa berkreasi ya, mulai dari sekarang. Tapi minggu depan Bu Rofa kasih soalnya, oke? Oke, karena Bu Rofa mau jelasin yang ini nih, nanggung nih ya. Ada studi kasus yang bagus banget untuk menambah wawasan. Ya, boleh misalkan di hari Senin juga boleh, Bu Rofa available. Adik-adik available, studi visit ya? Enggak Bu, itu cohort 4 Bu. Oh, cohort 3 free ya? Oke ya, sip, cohort 3. Oke deh, kalau gitu minggu depan set aja pagi ya. Bu Rofa pengen ngajar lagi cohort 3 time series, bahas studi kasus sama UTS. Oke adik-adik? Siap Bu. Nah, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, Bu Rofa sudahin ya. Hujannya gede banget.